Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program e-learning bersama UB On TV. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan simplisia pada mata kuliah bahan alam. Namun sebelum saya memaparkannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Ardana Yulisma, SSI MSI. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah bahan alam pada Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah. Baiklah, adapun materi yang ingin saya sampaikan hari ini berjudul tentang pembuatan simplisia. Definisi. Simplisia atau herbal yaitu bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Kita lihat definisi lainnya menurut Melinda 2014. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, atau berupa bahan yang telah dikeringkan. Menurut Melinda, simplisia dibagi menjadi atas 3 golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan simplisia. Simplisia terdiri atas 3 golongan berdasarkan asal dari bahan bakunya, yaitu simplisia nabati, kemudian simplisia hewani, simplisia mineral atau sering kita sebut dengan pelikan. Kita lanjutkan, simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat dari tanaman tersebut. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dikeluarkan oleh selnya. Bisa pula disebut zat-zat nabati lainnya dengan cara tertentu yang dipisahkan dari tanamannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikut adalah contoh dari simplisia nabati atau simplisia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada kemukus atau cubeba ya. Nah, adapun nama latin dari tumbuhan tersebut adalah Piper cuceba dari familia Piperaceae. Habitus tumbuhan ini adalah tumbuhan merambat. Adapun yang dijadikan simplisia dari tumbuhan Piper cuceba adalah buah yang belum masak atau kita sebut dengan cuceba fructus. Buah tersebut dikumpulkan pada waktu hampir masak tapi masih dalam kondisi warnanya hijau. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari. Baik, kita lanjutkan untuk contoh kedua yaitu Piperis nigrifructus. Nama latin tumbuhan ini adalah Piper nigrum atau dalam bahasa daerahnya atau dalam bahasa lokalnya adalah lada hitam. Lada hitam berasal dari familia Piperaceae yang mana habitusnya merupakan tanaman memanjat atau liana. Yang dijadikan simplisia adalah berupa buah kering yang sudah tua tapi belum matang. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Itu adalah Piperis albe-semen. Nama tanamannya adalah Piper nigrum dari familia Piperaceae. Nama simplisianya adalah Piperis alba. Habitusnya yaitu tanaman memanjat atau sering kita sebut dengan liana. Yang dijadikan simplisia adalah yaitu diperoleh dari buah yang sudah matang yang kulit luar buahnya atau kita sebut dengan perikarp telah dihilangkan setelah buah direndam dalam larutan garam dan air kapur semen. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke contoh yang keempat,
yaitu turpentine oil atau kita sebut dengan minyak turpentin. Nama tanamannya adalah Pinus palustris dari famili Pinaceae. Nah, di sini minyak atsirinya hasil destilasi tersebut dari oleoresin yang diperoleh dari Pinus palustris. Nah, jadi produknya itu adalah minyak atsirinya ya. Kemudian minyak berupa cairan yang tak berwarna atau bau dan rasa yang khas. Keduanya makin kuat yang tidak diinginkan sebagai minyak bila dibiarkan di udara. Selanjutnya ada cardamomum. Nama tanamannya atau nama tumbuhannya adalah Eleutheria cardamomum atau dalam bahasa daerahnya kita sebut dengan kapulaga ya. Ini salah satu bahan masakan yang sering kita gunakan. Nah, ini kapulaga ini sendiri berasal dari familia Zingiberaceae. Yang kita jadikan simplicia adalah biji masak yang telah dikeringkan. Nah, jadi biji dari kapulaga ini yang sudah kita keringkan kita jadikan simplicia. Nah, dikeringkannya itu bisa dengan menggunakan sinar matahari. Lalu disortir ukuran dan bentuknya, yaitu long, short, tiny, dan medium. Nah, contoh yang keenam itu adalah Coriandri fructus atau kita kenal dengan nama ilmiahnya Coriandrum sativum. Atau bahasa daerahnya kita kenal dengan ketumbar. Ketumbar juga merupakan salah satu bumbu masakan yang sering kita gunakan ya dalam masakan tertentu untuk penambah rasa. Nah, ketumbar itu sendiri berasal dari famili Umbelliferae. Umbellifera. Nah, simplicianya itu standar yang digunakan itu adalah tidak mengandung lebih dari 0,25 mili minyak koriander. Jadi dia mengandung ini ya, minyak atsiri. Selanjutnya kita ada contoh selanjutnya yaitu Santalli lignum atau nama latinnya adalah Santalum album. Sedangkan nama daerahnya yaitu kayu cendana. Habitusnya sendiri adalah pohon, berasal dari familia Santallaceae. Jadi simplicia yang digunakan yaitu Santalli lignum berupa kayu yang dipanen dari pohon yang berumur 20 sampai 40 tahun. Jadi untuk jenis kayu cendana ini yang kita gunakan sebagai produk simplicianya adalah kayunya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan atau belum berupa zat kimia murni. Jadi masih dalam bentuk hewan utuh ya, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan tersebut dan belum dilakukan pengolahan atau dirubah bentuknya menjadi zat kimia murni seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah Simplicia mineral atau kita sebut dengan pelikan. Simplicia pelikan atau mineral adalah simplicia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, dapat dilihat ya pada layar, ini saya sudah menampilkan contoh dari simplicia mineral yang berwarna putih. Baik, kita lanjutkan ke contoh simplicia, yaitu nabati atau hayati. Itu contohnya temulawak, daun salam, dan lain-lain. Kemudian hewani itu ada Oleum liquoris, Aceli, kemudian madu. Yang terakhir pelikan atau mineral itu contohnya Fe dan Cu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini.